Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi bersama kami dan kami akan membawakan berita hangat seputar New Life Anugerah Kebenaran. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Berikut nama-namanya akan kami tampilkan pada layar ya. Dan kami juga mengucapkan Happy Wedding Anniversary kepada Bapak Ibu yang namanya akan kami tampilkan pada layar ya. Dan selanjutnya kita akan ada revival nih hari Rabu jam 7:30 malam. Dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam doa. Dan kami seluruh jemaat New Life Anugerah Kebenaran mengucapkan selamat atas prosesi lamaran Saudara Bungkan dan Saudari Riri Naomi pada tanggal 18 September. Nah, setelah kebaktian ini kita akan ada Little Design Box jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Untuk pengumuman yang terakhir akan ada acara baru yaitu Unfold episode 1 hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 jam 8 malam premiere di YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran. Jangan sampai lupa ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk pemberitahuan terbaru dari New Life Anugerah Kebenaran. Sekian dari kami, saya Kerim dan saya Olive. Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di kebaktian hari Minggu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan kami boleh kembali merayakan kemenangan Engkau Tuhan. Bapak kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami hanya bisa berkumpul secara online, tapi kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Bapak jamah setiap hati kami, karena kami tahu begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jamah kami, jamah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down right till I found the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.
all for me. I've been so kind, and you have been so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God only chases me down, fight till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, I won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fight till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Reckless love of God.
sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat
I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have loved me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
terus bekerja di tempat ini Tuhan. Tolong percaya mukjizat terjadi. Tolong percaya kesembuhan terjadi, terobosan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan. Tuhan kami mau melihat dan kami mau bersaksi akan kebaikan-Mu Tuhan. And we will see your goodness. Thank you Father. In Jesus' name we pray. Amen. Bapak Ibu Saudara, kita akan ambil persembahan dan persepuluhan. Di Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, semua penghasilan kita perlu ingat bahwa 10%-nya itu adalah persepuluhan. Amin Bapak Ibu, jangan kita pakai semua. Tujuannya adalah untuk tubuh Kristus, untuk gereja punya pengeluaran dan semuanya bisa diatasi dengan baik. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persepuluhan, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persepuluhan, kami akan mengembalikan persepuluhan dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami sampai tidak cukup ruangan untuk menampung. Kami mengucap syukur Bapa, kami percaya bahwa Kau akan membuka tingkap langit dan memberkati kami, memberkati usaha kami, memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu bisa memberikan persepuluhan dan persembahan saudara seperti yang ada tertulis di layar di nomor rekening itu. Bapak Ibu bisa transfer. Oke. Sekian untuk persembahannya. Selamat pagi saudara-saudara ya. Pagi hari ini saya mau bagi sama saudara tentang bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan di dalam konteks merubah cara berpikir kita. Di Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau cara berpikir, ya, metanoia, ya, perubahan cara berpikir, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara, pikiran kita ini memegang peran yang penting, saudara. Ya, pikiran itu ada dalam jiwa, saudara. Dan kadang-kadang saudara dalam roh kita tahu ada desakan dari Roh Kudus, tetapi ketika jiwa kita tidak menangkapnya, saudara, kita jadi tidak tahu tentang Tuhan. Ya, ada roh, ya, yang berikutnya ada jiwa, kemudian ada tubuh. Hamba Tuhan mengatakan kira itu bahwa kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ya. Dan sekalipun roh kita sudah lahir baru, tetapi jiwa kita sedang diperbaharui. Di dalamnya tentu ada namanya pikiran, saudara, di jiwa kita. Nah, jiwa kita itu yang ngeblok, saudara. Sehingga, saudara, sekalipun roh kita sudah terang, jiwa kita yang tidak diperbaharui memblok roh kita, sehingga kita keluar ke tubuh, tidak kepada perbuatan. Ya, saudara pasti ketemu orang Kristen yang rohani, yang luar biasa, tetapi perbuatannya tidak ada, saudara, atau kurang sekali. Ya, lebih tepatnya bukan tidak ada, tapi perbuatannya kurang banget.
Kenapa saudara? Karena cara berpikirnya tidak dirubah saudara, sehingga menghalangi roh itu keluar kepada perbuatan. Terus saudara, jadi sangat penting sekali memperbarui jiwa kita, karena dengan pembaruan jiwa kita jadi tahu yang mana kehendak Tuhan Alkitab katakan. Nah, banyak orang bicara, saya mau tahu kehendak Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Ya, bagaimana sih saudara caranya untuk kita bisa merubah cara berpikir kita sehingga kita punya roh hikmat dan wahyu yang kuat, ya, punya cara berpikir yang kuat sehingga bisa membedakan kehendak Tuhan. Nah, saudara, suatu hari saya bicara sama anak saya Kenneth, ya, saya sampaikan pandangan saya dan harapan dan saya melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam jemaat kita di NLK Taipei, saudara. Ya. Nah, anak saya bilang, Papa kok bisa cara berpandangnya beda banget sama aku, ya. Dan dia kok bertanya sama saya, bagaimana sih sehingga Papa bisa berubah cara memandangnya. Nah, saudara, hari ini saya mau cerita 2 cerita di mana saudara, di cerita ini kita akan membukakan bagaimana orang yang berubah cara berpikirnya, ya. Yang kedua adalah orang yang tidak berubah cara berpikirnya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat ke-30. Saudara harus tahu di ayat sebelumnya, ayat 27 dan ayat 28, saya ceritakan saudara, ya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus. Dan saudara tahu, ya, bahwa saudara Yesus yang paling dekat sama dia, ya, saudara sepupu Yesus yang paling dekat sama Yesus itu artinya Yohanes Pembaptis. Kenapa saudara? Karena Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan buat Yesus, saudara, ya. Dan dialah yang membaptis Yesus, saudara. Jadi di ayat sebelumnya sudah diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dan setelah itu saudara mereka ceritakan pada Yesus, dan Yesus sedang melayani, ya. Dan kemudian Yesus setelah melayani itu semua, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya, yuk kita pergi mengasingkan diri, karena orang banyak datang. Dan mereka sampai tidak bisa makan, ya. Di dalam ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jangan pikir saudara, kalau Tuhan kasih saudara banyak jiwa, saudara tidak akan capek. Saudara akan capek, terutama kalau kita tidak siap dan tidak tahu bagaimana bergerak di dalam roh. Ya, kita tidak latih untuk bergerak dalam roh. Ketika revival terjadi, ya, jiwa banyak datang, saudara. Ya, kita bisa mengalami kelelahan. Nah, Yesus pun mengalami kelelahan sehingga ada murid, kita pergi ke seberang. Ya, mari kita pergi ke seberang. Ya. Dan orang-orang banyak, saudara, kita mengatakan, ya, di ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah banyak orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka sedomba tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulailah yang mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, sudah mulai malam, suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa di kampung-kampung sekitar ini. Ya. Saudara, bayangin saudara, ya, murid Yesus datang kepada Yesus dan bilang, tempat ini sunyi, suruh mereka pergi supaya mereka bisa beli makanan di sekitar ini. Namanya di tempat sunyi, mana ada di sekitar itu tempat makan, dan kalau ada tempat makan pasti benar sunyi, bukan? Ya. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus adalah mereka sudah mengalami kelelahan, saudara, ya, kelelahan fisik maupun rohani, saudara, ya. Kelelahan rohani, kenapa saudara? Karena mereka kurang berdoa, tidak punya waktu pribadi sama Tuhan. Nah, saudara, pelayanan akan membuat kita mengalami kelelahan rohani ketika kita terus menerus melayani, tapi kita nggak punya waktu berdoa sama Tuhan. Itu very dangerous, itu sangat berbahaya, saudara. Ya. Dan murid-muridnya udah nggak sabar sebenarnya, terus suruh mereka pergi, ya. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 37. Siapa yang harus memberi makan? Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Siapa itu, saudara? Murid-muridnya. Ada amin, saudara, ya. Tapi apa jawabnya? Jawab mereka padanya, jadi harusnya kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Ini murid-murid berdebat sama Tuhan. Saudara bisa melihat di situ bagaimana spirit murid-muridnya itu masih anak-anak, belum dewasa rohani.
Mereka debat sama Tuhan. Saudara, kalau orang mengalami Tuhan, kalau orang sudah bertumbuh, cirinya salah satunya adalah ketika Tuhan bicara, mereka tidak berdebat. Kenapa saudara? Karena mereka telah mengalami pembaruan budi. Ingat gak saudara cerita Abraham di dalam Kejadian 22 ayat pertama? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran dalam salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, saudara. Ya, ini saudara kalau mau tahu orang yang dekat sama Tuhan itu kayak begini, ya. Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, pakai koma di situ. Ya Tuhan, aku ini. Kalau orang bilang ini aku. Ya. Dan Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal. Ditekenin saudara, dikasih stabilo, ya. Anakmu yang tunggal, ya, yang kau kasihi, yakni Ishak. Jelas banget, anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, Ishak namanya. Ambil dia. Keesokan harinya, yang ketiga, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasak pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu, saudara. Ini kompletin saudara, kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah saudara, banyak saudara ya, kalau saudara mungkin kalau mikir sekarang ya, ini orang gila nih saudara ya. Anaknya sendiri mau dikorbankan. Ini kan pengajaran sesat saudara ya. Nah, pada zaman itu justru saudara banyak sekali ilah-ilah di mana mereka mengajarkan bahwa anak mereka harus disembahkan kepada dewa-dewa. Jadi dari mana Abraham tahu itu suara Tuhan? Kan ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Kenapa saudara? Karena Abraham sudah begitu dekat dan begitu intim sama Tuhan. Nah tentunya saudara, kalau kita kalau disuruh mempersembahkan anak kita yang satu-satunya, yang kita kasihi, jangan satu-satunya, salah satu dari 3 anak, salah satu dari 5 anak, kita nggak mau saudara. Dan saya ngajukan sudah lakukan ya. Tapi saudara lihat Abraham ini luar biasa dan dia mempersiapkan kayunya. Dia benar-benar serius. Dan dia tidak tanya ya. Terus emang ini anak saya salah satunya yang saya persembahkan ini Tuhan. Terus tadi kamu masih anak lagi. Dia tidak nanya gitu saudara. Kenapa saudara? Ya. Karena cara berpikirnya telah berubah. Ya. Nanti saya akan bukakan rahasianya ya. Di Ibrani saudara, kita akan lihat apa yang Abraham pikirkan waktu anaknya dia persembahkan. Nah sekarang saudara ya, kita kembali ke Markus. Mereka jawab saudara. Jadi ngomong gini saudara. Jadi harus kami kasih uang 200 dinar. Ya cuma segitu tuh buat mereka semua makan. Ya, kira-kira begitu sikap mereka sama Tuhan. Mereka bingung, mereka nggak percaya. Tuhan bilang, tapi Tuhan tuh luar biasa, sabar sekali saudara ya. Samuel itu bilang, kamu ada berapa ikan padamu? Ya, berapa banyak roti dan ikan? Periksa, adanya berapa sih? Mereka cari-cari saudara ya. Dan herannya, saya heran sekali hari itu 5.000 orang laki-laki, bapak-bapak, saudara ya, dan begitu banyak ibu-ibu, saudara ya, kok bisa tidak ada yang bawa makanan itu loh, ya, gimana sih itu saudara ya? Kalau saya jadi gembala itu pasti saya main satu persatu saudara, tapi capek juga sudah main 10.000 orang saudara ya. Tapi saudara ini mereka temukan saudara ada satu anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan, ya, Tuhan suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Ada 50, ya, ada yang 100. Ini cerita tentang komunitas, tentang sel grup saudara ya. Suatu kali kita akan belajar tentang ini, ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, ya, dan mengucapkan berkat saudara, dan memberikan kepada murid-murid. Nah saudara, saya pernah sharing ini, tapi saya share lagi saudara. Intinya adalah tidak mungkin saudara waktu Tuhan mengucapkan berkat lalu dia turun tangan lalu muncul berkarung-karung, bayangin 5.000 orang, berapa karung sudah dipikul saudara.
Itu pertama. Jadi setelah dia dapat, dia berikan ke tangan murid-muridnya, saudara. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Ya. Anggaplah satu roti sebesar ini ya, ikan sebesar inilah ya. Tapi jangan lupa saudara, muridnya ada 12. Betul. Waktu dipecah pun sangat sedikit dapatnya 1 orang. Jadi menurut saya waktu Yesus pecahkan itu sudah mulai terjadi mujizat, saudara. Yesus melakukan mujizat supaya mereka lihat. Taruh di tangan mereka. Tujuannya apa, saudara? Tujuan mujizat adalah supaya kita menjadi haus. Setiap kali saudara kalau melihat hamba Tuhan yang luar biasa, seorang yang berkhotbah luar biasa, seorang yang berapi luar biasa, harusnya saudara bilang, saya mau kayak dia. Kok dia bisa sih? Harusnya saudara punya kecemburuan ilahi, ingin memiliki janji Tuhan. Kok orang itu bisa dapat janji Tuhan? Saya juga mau dapatkan janji Tuhan. Amin, saudara. Ya. Harusnya begitu, saudara. Jadi Tuhan waktu bagikan mereka itu sudah terjadi mujizat. Nah, ketika mereka ada di tangan mereka, saudara, yang kedua yang saya percaya adalah ketika mereka berjalan, saudara, mereka tidak bolak-balik kepada Yesus. Banyak saudara 5.000 orang, ya, belum lagi sampai karena 5.000 orang ini cuma laki-laki, karena zaman dulu waktu itu hanya laki-laki. Nah, saudara, 5.000 orang katakanlah punya istri 1 ya. Karena itu mungkin punya istri lebih dari 1, boleh waktu perjanjian lama, sudah perjanjian baru nggak boleh, jangan coba-coba, saudara ya. Nah, mereka punya istri katakanlah 1, berarti 10.000 orang. Plus anak mereka, kan ada anak-anak di situ. Ya, nggak mungkin anak itu nggak ada orang tuanya, saudara ya. Jadi saudara berapa, saudara? Karena anak 1 lah, saudara. Mungkin 15.000 orang. Jadi nggak mungkin saudara muridnya membagikan dan bolak-balik, saudara. Saudara bisa bayangkan waktu yang mereka butuhkan untuk bolak-balik. Ya. Orang sudah ngomel, saudara. So jadi gimana, saudara? Mereka membagikan. Ya. Nah ini yang saya nggak tahu apakah waktu mereka membagikan orang itu juga membagi kepada orang lain. Tapi yang pasti setiap muridnya membagikan. Nah murid-muridnya, ini poin yang penting yang mau saya sampaikan. Murid-muridnya tidak pernah lagi kembali kepada Yesus. Kenapa, saudara? Waktu mereka membagikan, di tangan mereka mujizat itu terjadi. Kenapa, saudara? Saya tahu di tangan mereka. Karena tadi Yesus bilang, kamu yang memberi mereka makan. Bukan aku loh, saudara. Kamu. Ya. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi mereka memberikan makan, mereka kasih ke tangan murid-murid. Beliau selesai semua dapat makan, semua kenyang, saudara. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan oleh berapa? 5.000 orang, sisa 12 bakul, ya, bakul, betul ya? Betul ini? Sisa 12 bakul ya? Sisa 12 bakul, saudara, dibawa pulang. Itu mujizat luar biasa. Saking luar biasanya, saudara, orang-orang ini nanti saya cerita setelah Yesus nyebrang lagi, dia ikut. Walaupun tujuannya bukan nyari Yesus, pengen cari makanan gratis. 5.000 orang ikut. Saudara, kapan Injil 5.000 orang dia bisa ikut sama saudara mau pergi. 5.000 orang datang lagi, saudara. Nah setelah selesai, ya, di ayat ke-45 sesudah itu segera Yesus meminta murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sesudah Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Oh, Yesus ini luar biasa, saudara. Udah selesai mujizat, dia tahu murid-murid capek. Kamu naik ke perahu. Ini perintahnya Yesus. Kamu nyebrang dulu. Nah, saudara harus tahu apapun yang Yesus katakan itu adalah firman Tuhan dan ya dan amin. Amin, saudara. Ya, kalau Yesus bilang kamu nyampe ke seberang, berarti kamu bisa dan mampu sampai ke seberang. Ada amin, saudara. Ini luar biasa sekali kekuatan fisiknya dan rohaninya, saudara. Ya.
Dan ini saudara, Yesus baru melayani orang, nyebrang ke sini, ya, dan kemudian memberi 5.000 orang makan, ya, setelah mengajar, ya, 5.000 laki-laki aja. Selesai itu, ya, hari sudah malam, kemudian Yesus suruh muridnya nyebrang, dan Yesus mengantar mereka, sementara muridnya sudah pergi dulu. Nah, apa rahasia kekuatan Yesus, saudara? Karena setelah selesai dia suruh mereka pergi, Yesus langsung berdoa, saudara. Dia tahu, saudara, kekuatan rohaninya, saudara, ya, dipulihkan, saudara, bukan hanya melalui tidur. Tidur itu penting, saudara, ya, untuk memulihkan fisik kita. Tapi Yesus tahu dia sudah benar-benar kosong, saudara, waktu itu. Sudah pernah melayani orang, habis sudah melayani orang, sudah merasa capek, pulang ke rumah kosong. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya seperti Yesus begini, saudara. Dia langsung berdoa. Setelah dia berdoa, saudara, ia melihat ayat ke-48. Ketika hari sudah, ayat ke-47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau, maka kira-kira jam 3 ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak. Sebab semua mereka melihat dia dan mereka sangat terkejut. Tetapi segera dia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka semua tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Menarik banget, saudara. Yesus kasih perintah, kamu harus menyeberang. Yesus kasih kita perintah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya, mereka mengusir setan dalam namaku, mereka menumpahkan kasus orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tetapi kenapa tidak terjadi, ya? Murid-murid di tengah jalan itu terganggu, saudara. Kenapa, saudara? Berarti firman Tuhan gak digenapin dong. Bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Dalam hidup saya begitu. Apakah begitu juga dalam hidup saudara? Yes. Dalam hidupmu seperti itu. Mana janjimu, Tuhan? Mana katamu, Tuhan? Ternyata gak terjadi. Tuhan kan memang berfirman sama saya, nubuatan saya kan, saya akan menjadi orang berhasil, saya akan menjadi orang diberkati, saya akan diurapi, bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Sekali jangan bangsa-bangsa teman-temanku yang jauh. Mana firmanmu tidak digenapi? Ini juga terjadi dengan murid-muridnya Yesus. Tuhan bilang sama mereka nyebrang, saudara. Jadi mereka obey nggak? Obey, taat nggak? Taat. Saya sudah taat sama firman Tuhan. Saya sudah mendengarkan yang Tuhan lakukan. Tuhan suruh saya pergi ke Serang, saya sudah pergi ke Serang. Tapi Tuhan, mana kok hasilnya tidak ada? Itu kira-kira keluhan para murid. Nah, lebih konyol lagi, saudara. Setelah itu, saudara, Yesus kemana murid mereka, dan Yesus itu luar biasa, dia murah hati, saudara, ya. Nggak ada perahu lagi, dan dia orang berdoa, so simple aja, dia jalan kaki aja, saudara, ke tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka Yesus jalan kepada mereka, dia mereka kaget, konyol, saudara. Itu hantu. Itu kayak gini loh, saudara, ya. Saya melayani retriever counter, ya. Saya usir setan dalam nama Yesus, ya. Besok saya jalan, saudara, di tempat yang serem, hutan yang serem. Guru kuduk saya berdiri semua, saya bilang, ada hantu. Loh, tadi malam kan pasti baru usir setan, kok jadi takut sama hantu. Tapi Alkitab itu relevan sama kita. Betul nggak? Ya. Selalu terjadi dalam hidup kita. Kita ngomong sama orang, jangan takut bro, jangan takut sis, Tuhan pasti beserta dengan kamu. Kamu punya masalah finansial, jangan takut, Tuhan akan menjawab doa kamu. Habis dia selesai pulang kita nangis, oh Tuhan saya ketakutan. Saya ngalami itu, sudah ngalami itu. Kita bisa kasih nasihat ke orang,
Tapi kita sendiri ketika menghadapi masalah yang sama nggak bisa terobos. Kenapa saudara? Karena kita tahu di dalam hati kita, seperti gambar tadi ya, dalam roh kita tahu apa yang benar. Tapi karena pikiran kita tidak berubah, kita nggak punya daya kekuatan melakukannya. Tapi kita bisa kasih nasihat kepada orang lain. Dan itu bukan munafik saudara, itu adalah karena saudara masih baik rohani. Nah, saya mau ajarkan saudara bagaimana kita bisa berubah. Amin. Mereka tidak berubah saudara. Mereka melihat Yesus itu hantu. Habis Yesus naik, jangan takut aku ini saudara. Yesus berjalan seolah-olah mau melewati mereka. Di dalam ceritanya di ayat yang lain di Lukas sekarang, mau Lukas bilang, lalu Petrus bilang, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan dari saya. Yesus seolah-olah hendak melewati mereka dan mereka bilang itu hantu. Saudara, begitulah saudara. Kalau anak-anak tidak kenal pikiran Tuhan, anak-anak rohani. Ketika Tuhan melawat, kita bilang itu hantu. Ketika Tuhan menolong, kita bilang itu pekerjaan setan. Kita bingung saudara, nggak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Dan kita bilang, oh saya sih nggak mau ditolong sama dia. Padahal itu tangan Tuhan lagi menolong kita. Saya sih nggak mau pekerjaan ini, padahal itu pemberian Tuhan. Sering banget saudara, saya melihat itu terjadi dalam hidup orang-orang saudara. Ya. Dan saudara, kita harus rendah hati saudara, kita mau belajar. Ada amin saudara. Jadi saudara, mereka melihat Yesus naik ke perahu, tiba-tiba lautnya tenang dan diam. Mereka tercengang dan bingung. Terus orang gini, kamu dari orang sakit, nanti orang itu sembuh. Setelah saudara doakan dia sembuh, saudara yang benar dia sembuh. Nggak percaya saudara. Apa yang terjadi saudara? Mujizat tidak berhasil merubah cara berpikir murid-murid Yesus. Mereka tetap terkurung dengan pola pikir mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya, saudara, siapapun saudara yang saat mendengarkan firman Tuhan, kita semua dibesarkan di dalam sistem Mesir, sistem dunia. Kita semua belajar, kalau saya melihat, saya percaya. Kita semua belajar bahwa kalau punya uang, gampang beli barang. Kita lupa bahwa kalau kita punya Roh Kudus, semua itu mungkin buat orang yang percaya. Si saudara, pikiran kita begitu terlatihnya dengan pikiran dunia ini, sehingga saudara kalau ada pengajaran-pengajaran yang sifatnya duniawi, kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti diberkati. Kita cepat nangkepnya. Kenapa saudara? Karena itu yang kita mau dalam pikiran manusia muda. Tetapi ketika pengajaran-pengajaran tentang pekerjaan Roh Kudus, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, saudara sulit menangkapnya. Kenapa saudara? Karena pikiran kita tidak diperbarui. Ketika pikiran kita tidak diperbarui, saudara, pikiran kita adalah musuh dengan pikiran Allah dalam banyak hal. Betul nggak saudara? Seringkali Tuhan bicara, kita minta taat. Yes? Ya. Masa sih? Pernah begitu? Saya pernah. Yang benar Tuhan, ini suara Tuhan atau bukan sih? Pikiran kita jadi musuhnya Allah. Kita menghalangi Roh Kudus bekerja. Kita semua begitu, termasuk saya. Saudara, kenapa saudara? Karena kita dididik dengan sistem Mesir, sistem dunia ini. Ingat cerita Musa? Musa tahu dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika dia melihat bangsanya diperbudak, dianiaya, dia marah, saudara. Dia ambil pisau, dia bunuh orang Mesir itu. Tuhan bilang, no, bukan begitu caranya. Saya bunuh dia. Saya memimpin pemberontakan. No, Tuhan bilang enggak. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya saudara, orang bangsanya
melaporkan dia ke Raja Mesir, sehingga dia lari harus ke padang gurun. Tuhan meruntuhkan semua sistem pikirannya Musa. Karena Musa tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Seperti kita, seperti saudara dan saya, kita tidak mengerti, kita tidak terlatih, kita tidak terbiasa menjadi pelaku firman. Si khotbah yang disampaikan sama Kenneth, kita nggak terbiasa. Akibatnya apa saudara? Tuhan taruh Musa di padang gurun. Ya. Ketemu dengan Yefta, di sini dia menikah, dan dia menjadi orang yang sangat tidak pintar bicara. Sehingga Tuhan ketika mau melakukan mujizat, dia bilang, Tuhan suruh dia kembali ke Mesir, ya Tuhan jangan aku gak pintar bicara, sampai Tuhan marah loh saudara. Ya. Saudara, Tuhan sudah bicara, ya saudara bicara, ada amin saudara. Ya, jadi Tuhan bukan aku, jangan utus aku. Padahal saudara depan mata dia itu udah mujizat. Saudara lihat ya, mujizat pun gak bisa merubah dia. Udah lihat api membakar tapi tidak bisa hangus yang dibakar. Ya, dia bingung lihat api itu, dia lihat mujizat, dia bertanya kan ketika Tuhan kasih dia perintah, dia tidak mau lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau cara berpikir kita tidak berubah, sekalipun engkau melihat mujizat Tuhan di depan matamu pun, engkau tetap tidak akan mau melakukan kehendak Tuhan, kecuali cara berpikir kita berubah. Itu yang terjadi sama murid-murid Yesus. Mereka tidak berubah, saudara. Kemudian nanti saudara lihat di Markus 8, ya, di situ dikatakan pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, karena mereka tidak punya makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberi makan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesuai mengucap syukur ke atas, yang menyuruh supaya ikan juga dibagi-bagikan, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira ada 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara, ini jarang saya orang ingin cerita ini, saudara. Ini padahal cerita yang penting. Ini kali kedua Yesus lalu bisa persis sama. Yes, sudah baca yang tadi, sudah perhatikan, ya, 4.000 orang, ya. Dan Yesus lalu bisa persis sama. Dan pertanyaan muridnya, konyolnya saudara, persis sama. Ya, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang? Saudara, saya bisa bayangin sudah kalau saya di Gembala, saya loh. Ini kan kondisi yang sama. Tadi kan sudah saya ajarin kan. Cari roti yang ada, ikan yang ada, bawa ke sini. Aku bilang, mengucap syukur, kamu berikan kepada orang lain. Kok bisa ya saudara? Orang nggak berubah. And I see these things happen over and over again in my life, in others people's life. Saya melihat kejadian ini terus menerus terjadi dalam hidup saya dan hidup orang lain. Mereka tidak berubah. Kemudian ayat ke-14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Saya tanya sama saudara, 1 buah cukup nggak? Cukup nggak? Kalau di bawah ada Yesus, cukup saudara. Ya, 5 roti.
2 ikan untuk 5.000 orang. Kemudian yang tadi sudah kita baca, 7 roti saudara untuk 4.000 orang, cukup. Apa kalau 1 untuk 12? Tuhan pasti bisa berbuat banyak, betul nggak? Dan lagi pula mereka tidak sedang kelaparan. Tapi kemudian di ayat 14, kemudian murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya ada 1 daripada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Wow, saudara, ya, Yesus ngomong, hati-hati sama ragi orang Farisi dan Herodes. Murid-muridnya punya pertanyaan. Dan seperti biasanya, ya, seperti pemuridan pada umumnya, karena kita semua manusia. Lalu murid-muridnya tidak bertanya kepada pemurid mereka bincang sendiri, saling menguatkan satu sama lain dengan penguatan yang salah. Sama-sama nggak ngerti. Artinya apa? Artinya kita nggak punya roti. Makanya Tuhan ngomong gitu. Kamu bisa juga mau dapat begitu sih, kata Yohanes. Jelas iya, Petrus bilang benar itu. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena kita nggak dapat roti. Ya. Nah, yang ke-17 ketika Yesus apa yang berbicara, berkata, mengapa kamu minta soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti, telah degilkah matamu? Kamu yang mata tidakkah kamu melihat? Kamu yang telinga tidakkah kamu mendengar? Tidak kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti dan 5.000 orang itu, berapa banyak bakul penuh potongan roti-roti yang diberikan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu tidak mengerti? Ini hal menyedihkan terjadi di orang Kristen. Tuhan terus menerus melakukan mujizat. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000 orang. Muridnya kembali dengan pertanyaan yang sama. Dengan apa kita harus beri mereka makan? Yes, berapa kali Tuhan nolong keuangan saudara? Tiba-tiba saudara mau bangkrut, kalian kasih uang, kalian kasih berkat. Tiba-tiba saudara sulit sakit, Tuhan sembuhkan. Tiba-tiba saudara tidak jiwa, Tuhan kirimkan jiwa. Pertanyaannya saudara, bukankah apakah Tuhan akan mujizat? Pertanyaannya adalah sekarang, apakah pikiran kita berubah? Murid-muridnya tidak. So, Tuhan melakukan yang pertama saudara, tidak ingatkah engkau? How? Bagaimana saudara untuk berubah cara berpikir kita? Remember, ingat apa yang telah dilakukan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu, Tuhan kau sudah pernah nolong kami. Perbuatanmu yang ajaib, supaya dunia tahu. Seperti dulu mana saudara? Selalu Tuhan akan mujizat dalam hidup kita. Dia mulai dari sebuah mujizat yang kecil. Yang dia perlu kesetiaan kita. Kesetiaan apa saudara? Ingat apa yang sudah dia perbuat. Tidak ingatkan kamu akan apa yang aku perbuat. Yang saya melihat, saya sedih saudara. Orang ditolong Tuhan, sometimes bahkan saudara ya, saking bebal dan degilnya hati kita ketika Tuhan menolong kita. Ya ulangan udah tidak bisa, tiba-tiba Tuhan kasih nilai yang luar biasa saudara ya. Pekerjaan sudah hilang, tiba-tiba Tuhan kirim pekerjaan baru. Ya saya sudah melihat orang seperti itu ya, dipecat karena karakter dia yang salah. Tiba-tiba sudah Tuhan kasih pekerjaan yang lebih baik lagi saudara. Tetapi mereka tidak bisa melihat tangan Tuhan yang menyediakan. Dan mereka rebutan harta. Saya
nggak ngerti saudara. Degil hatinya. Semua yang Tuhan lakukan dengan dia sia-sia. He cannot see, she cannot see. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan yang telah Tuhan lakukan hari ini. Apakah saya juga mengalami? Yes. Kita semua mengalami itu. Dan saya belajar saudara, ketika saya berkhotbah ini sebagai seorang hamba Tuhan terus-menerus bicara sama saya mengenai ini. Remember, ingat apa yang telah Tuhan lakukan. Dan akhirnya sudah di puncak hidup murid-muridnya bersama dengan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, mereka semua meninggalkan dia, kecuali Yohanes di situ. Yohanes tinggal di situ karena dia melihat Yesus sebagai sahabat, karena karakternya, bukan karena dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia merasa bahwa Yesus mengasihi dia karena kasih. Kenapa mereka kabur? Karena sudah kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau pembaharuan budi kita tidak bertumbuh, tidak berubah, ketika pencobaan badai gelombang datang, saudara terbang. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang? Karena saudara, Tuhan punya asumsi dan Tuhan tahu harusnya ketika badai itu ada nggak badai? Tuhan tahu nggak? Tahu saudara. Ada badai, ada kesulitan. Apa yang Tuhan harapkan murid-murid lakukan? Tadi kan kita lihat mujizat meroti dua ikan. Harusnya murid-murid sama berdiri bilang dalam nama Yesus berhenti badai ini. Itu yang Tuhan harapkan. At least paling tidak mereka harus coba. Tapi sebaliknya saudara, mereka kuat ketika Yesus lewat. Mereka itu hantu. Wow, saudara. Ya. Saya bisa bayangkan capek sekali Tuhan waktu memulihkan murid-murid yang seperti tidak bisa berubah, yang sudah punya mujizat begitu besar, masih tidak melangkah. Wah, hebatnya hamba Tuhan, luar biasa. Yuk kita datang ke KKR. Yang khotbah kalinya insan. Wah, itu hamba Tuhan luar biasa. Amin, San? Ya. Itu hamba Tuhan luar biasa, kesembuhan mengalir. Tahun pertama begitu. Tahun kedua, setelah bertobat lahir baru, ada lagi hamba Tuhan, namanya Kenneth. Ayo kita semua datang, di situ ada kesembuhan, ada nubuatan. Tahun ketiga, oh itu ada namanya Eva, ujian-ujian luar biasa, mari kita datang. Oh itu ada Pak Salim, luar biasa pengajar keuangan, mari kita datang. Apa itu saudara? Lama-lama kita dicalok saudara. Yuk, ikut KKR. Moga-moga kamu di sana kamu diselamatkan. Yuk, ikut KKR. Nanti disembuhkan. Yuk, ikut ini. Nanti keuangan kamu diberkati. Sekarang pandemi mau kemana kamu? Gak bisa pergi kemana kita. Kecuali mencari wajah Tuhan. Apa yang Tuhan mau saudara? Tahun pertama saya juga ke KKR saudara. Saya ini saudara haus. Tanya istri saya. Kita pergi keliling KKR. Ya. Sini ada pengajaran hamba Tuhan bagus sudah datang. Ya. Itu ada Rehat Bongke. Ya. Saya bawa istri saya kita datang ke sana ikut seminar KKR Rehat Bongke. Ya. Disitulah saya jatuh hati sama dia. Ikut saudara, lihat orang sakit sembuh. Tapi apa tahu saudara, hati saya tidak puas. Hati saudara juga harusnya begitu. Tuhan, mana giliran saya? Tuhan pakai dia, giliran saya mana? Mujizat tidak bisa membuat saudara bertumbuh ketika dilakukan oleh orang lain. Saya ulangi lagi saudara. Mujizat tidak bisa membuat saudara bertumbuh ketika dilakukan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya saudara, mujizat menimbulkan kehausan dalam hati kita untuk menginginkannya. Itu tujuannya saudara. Jadi ketika kita menginginkan mujizat itu dan kita sendiri melakukannya, kita menjadi dewasa.
cara berpikir kita mulai berubah. Nah, mari kita lihat seorang hamba Tuhan yang lain, namanya Elia. Elia ini luar biasa, saudara. Di dalam 1 Raja 17, saudara, dimulai cerita Elia. Alkitab tidak pernah kasih tahu Elia dari mana. Tetapi di ayat ke-17 Elia baru muncul pertama kali. 1 Raja 17. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kula ini, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia datang sudah kepada Ahab, saudara, ya. Karena Ahab telah menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah pada Baal. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum di sungai itu, dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi engkau makan di situ. Lalu dia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak datang membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudara, Elia ini orang yang taat sama Tuhan. Kalau sudah baca ceritanya ya, Elia ini orang yang taat sama Tuhan. Dan saudara lihat, Tuhan bilang sama Elia, ngomong sama Ahab. Dan Elia bilang, demi Tuhan yang hidup, tidak ada hujan kecuali kalau kukatakan. Nah, saudara, ketika firman Tuhan datang kepada Elia, bahwa Elia harus mengatakan itu, dengar baik-baik saudara. Elia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Dia hanya melakukan bahwa saya harus mengucapkan firman Tuhan, katakan ini kepada dia nubuatan. Dan akhirnya tidak ada hujan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan hati bangsa Israel dan hati Elia. Saudara dengar baik-baik dan firman Tuhan, masa pandemi ini adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan hati saya dan saudara untuk menuai penuaian yang besar, revival yang besar yang terjadi. Tapi jika kita tidak siap, jika sudah tidak siap, maka lawakannya itu akan lewat. Dan Tuhan akan menunggu generasi berikutnya. Elia dipersiapkan Tuhan. Kenapa saudara? Kalau Elia langsung, dia tidak akan percaya. Sama kayak kita. Karena saudara lihat apa yang Elia alami nanti. Kalau kita langsung saudara diperhadapkan ribuan orang bertobat, kita nggak akan siap saudara. Tetapi saudara, kita harus mulai dari sekarang masa pandemi ini mulai percaya sama Tuhan untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita, untuk penginjilan kita. Bahwa bahkan di waktu pandemi pun kita bisa menginjil, kita bisa melayani orang, kita bisa menyembuhkan orang sakit, dan kita melakukan amanat agung. Kita setia. Bahkan setiap saksi yang sudah dengar, bahkan di masa-masa ini pun orang-orang haus datang dan bertobat dan lahir baru. Siapa yang setia bertahan, itulah pikirannya berubah. Tapi siapa yang tidak melakukan saudara, dia akan makin redup dan akhirnya saudara, dia menjadi bingung dan buta rohani dan kecil hatinya. Tuhan bilang sama dia, pergi ke sungai Kerit, minum air di situ. Nah, itu setengah susah. Yang pertama gak mau dipercaya. Semua tahu di sungai ada air. Ya. Tentunya air pada zaman dulu bersih ya, itu juga agak bersih. Nah, ini setengah sulit saudara. Kenapa saudara? Karena di sungai masih ada air, oke? Itu mudah masuk akal. Tapi makanannya dari mana? Tuhan Yakub kirim makanan. Oke, Tuhan kirim makanan. Mungkin seseorang, mungkin di sungai ini yang namanya Insan, yang namanya Kristin akan bawa kasih saya makan. Mungkin Pak Salim akan datang kunjungin saya, mungkin Pak Kar. Tapi yang dikirim burung gagak. Burung najis itu saudara. Tahu nggak saudara? Ya, gagak itu burung najis. Dan gagak itu pemakan bangkai, pemakan daging. Gagaknya bawa daging, diantri kasih dia makan. Tiap hari gagaknya dengan setia kasih dia makan. Ini orang nggak percaya ini. Ini burung tidak percaya, burung tidak beriman ini saudaranya. Burung najis setiap hari kirim saya makanan. Tuhan mau bantu kita lewat siapa aja. Ada amin saudara. Ada amin. Apa yang Elia belajar di situ? Rendah hati.
Burung gagak itu melambangkan apa sih saudara? Ingat gak cerita waktu Petrus, Tuhan kasih penglihatan, muncul ular dan sebagainya macam makanan, dia itu, kamu makan itu. Apa yang Tuhan bilang kudus, kamu apa yang bilang itu najis. Ada orang-orang kita nggak suka dalam hidup kita. Ya kita aku nggak suka kalau sama dia. Ya, kalau orang belum bertobat bilang itu najis itu orang. Ya. Aku nggak bisa sama dia. Payah, dia nggak bakal bantu saya, pelit. Saya ingat saudara, soalnya saya jadi Asyir saudara. Nah saya punya teman Asyir yang setia, bukan main, dan pelit bukan main. Namanya Ferry. Yang namanya Ferry jangan tersinggung, bukan maksudnya saudara. Saya ingat banget saudara. Dan dia setia, kita main berdua. Tapi nggak pernah traktir saya. Nggak pernah. Suatu hari saudara, saya tuh benar-benar nggak ada uang saudara main Tuhan. Setelah hasil selesai saudara, saya pulang ke kos saya tahu hari itu saya tidak bisa makan siang. Malam mungkin ada makanan di kosnya, siang saya nggak ada makan. Udah nggak ada duit sama sekali. Ya beneran. Jadi saudara, pelayanan hasil itu luar biasa membentuk kita. Jangan mengeluh waktu sudah jadi hasil. Wah, aku mau pulang duluan. Mau melayani Tuhan kayak gitu. Tuhan nggak bisa pakai orang kayak gitu, saudara. Nggak ada makanan saya, saudara. So hari saya pulang, selesai semua. Dengan tujuannya sudah saya kelaparan. Tunggu besok. Saya lupa waktu besok kalau lusa mungkin saya bisa pulang ke rumah, minta orang tua makan atau apa. Pokoknya hari itu saya tidak ada uang untuk makan. Hari itu teman saya, Asyir yang setia dan pelit ini, tiba-tiba bilang begini, nggak ada angin, nggak ada hujan, kering kayak zamannya si Elia. Bos, dia dari dulu ya tapi bos. Hari ini gua traktir, bos mau ditraktir. Puji Tuhan, itu gado, sampai saya masih ingat itu saya pakai gado-gado, sudah. Itu gado-gado paling enak, paling berkesan. Kenapa? Karena itu gado-gado mujizat, saudara. Makan satu gado-gado, ya. Kalau anak muda sih boleh tambah 2 ya, saudara. Sebagai hasil angkat, kita dulu angkat itu ya, saudara. Dari bawah kita setir mobil ya, dari asal mana naik mobil kurang lebih setengah jam ke rumah kematian, turunin barang, naik lift dari lantai 1 sampai 16, keluarin dari lantai 16, naik tangga ke lantai 17. Taruh semua, gitar, keyboard, drum, ya sound system, itu speaker, bass kita taruh. Selesai terakhir semua kita yang pulang, kita ringkesin, kita rapiin gitar yang masukin, bawa lagi ke lantai 16, turun di pulang. Setiap minggu 2 kali, hari Rabu dan Minggu, kebaktian 2 kali. And no complaint. Kita juga nggak bilang Tuhan kenapa nggak ada makanan. Tapi hari itu luar biasa. Tuhan mau nolong saudara pakai siapa? Cara gimana? Terima aja, kedamin saudara. Udah gak ada kerjaan, masih milih kerjaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan nolong kita. Tapi Tuhan gak pernah bilang caranya. Tuhan bilang sama kita bahwa kita akan sampai kepada tujuan, tapi Tuhan gak bilang caranya. Di tengah jalan, ketika kita tidak tahu caranya, di tengah jalan di mana kita nggak tahu di mana kita bisa sampai kepada tujuan, di saat itulah kita harus minta pertolongan Tuhan dan kita menerima mujizat Tuhan. Dan di saat itulah cara berpikir kita mulai berubah. Tuhan bilang sama ibunya, kamu harus menyeberang ke Betsaida. Tapi Tuhan nggak kasih tahu bahwa di tengah-tengah sibuk ada gelombang yang akan menghalangi mereka. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan berharap mujizat tadi harusnya mereka ingat dan mereka katakan dan mereka lakukan. Elia ingat, saudara, ketika burung gagak itu kasih dia makan setiap hari, saudara, ya, sudah bisa bayangkan hari pertama burung gagak itu datang. Kan itu pun berlaku cukup lama sampai air sungainya kering. Dia ingat cerita berapa lama?
saya rasa itu berbulan-bulan mungkin. Ya, tiap hari burung gagak itu kasih makanan. Tiap hari mujizat Tuhan datang. Nah, dia mulai melihat burung gagak kok bisa kasih makanan ya? Luar biasa. Luar biasa Tuhan saya ini. Besoknya datang lagi. Luar biasa. Dia mulai mikir, kalau Tuhan bisa lakukan ini, Tuhan bisa lakukan lebih dari ini. Luar biasa ya. Burung gagak kasih makan. Murid-murid Yesus, mujizat 5 roti 2 ikan, itu 5.000 orang makan. Makan. Capek saya. 4.000 orang. Dari mana Tuhan rotinya? Ada roti? Nih Tuhan. Oh mujizat, makan. Bahasa Indonesia take it for granted. Disia-siakan anugerahnya. Makan. Nah, kita lagi sibuk nih. Nanti siapa di antara kita yang terbesar? Saya baca nanti mereka ribut. Siapa yang kita duduk jabatan yang terbesar? Itu roh agamawi, saudara. Yang direbutin jabatan di gereja ini siapa punya jabatan? Dia kok orang baru udah punya jabatan, saya belum punya jabatan. Roh agamawi sama. Kenapa saudara mereka dari bangsa Israel? Mereka sudah lupa, mereka sama seperti kita. Walaupun mereka lahir di Israel, tapi pola pikir orang Israel adalah pola pikir Mesir. Gereja dicari jabatan bukan fungsi. Udah aku punya mereka tidur saudara. Dilupakan. Itu juga terjadi bangsa Israel yang mereka oleh Mesir. Setiap hari mana dari surga. Ya. Pagi saudara itu awan. Kenapa saudara awan? Karena kalau sudah jalan di padang gurun saudara, ya itu suhunya itu ekstrim. Ya. Bisa plus 40, plus 50, malamnya bisa minus saudara. Ya, sangat ekstrim karena nggak ada perlindungan kan saudara, nggak ada bangunan kiri dan kanan, nggak ada pohon. Jadi kalau matahari datang itu langsung sinar saudara, langsung nggak ada penghalangnya sama sekali. Dan kalau malam hari matahari hilang, dinginnya itu luar biasa, saudara. Dan karena itu saudara, waktu pagi mereka berjalan itu awan semua, teduhnya luar biasa, kiri kanan kering, tapi mereka teduh saudara. Malam mulai dingin, perlahan-lahan awan itu berubah saudara. Makin merah sesuai dengan suhunya. Akhirnya jadi hangat waktu malam. Pagi tidak kepanasan, malam tidak kedinginan. Setiap hari makan mana 40 tahun saudara Tuhan menyertai mereka, tapi pikiran mereka tidak berubah. Saudara dengar, saya bersyukur apa yang Tuhan lakukan dalam jemaat kita. Saudara kita dengan cerita kesaksian dia, orang-orang dirubah Tuhan. Mujizat yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah mujizat itu berubah cara berpikir saya dan saudara? Dia melihat tiap hari. Kemudian dia bilang, aku mesti bisa ini. Kalau Tuhan bisa lakukan ini, Tuhan bisa lakukan yang lebih besar. Nah, ketika itu selesai, saudara, makannya selesai. Tuhan bilang sama Elia di ayat 17, tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, seperti ada hujan turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan engkau seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dan kendi dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun ke dalam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu
bagiku sepotong roti butar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempanya itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta perempuan mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempatnya itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Tuhan bilang sama Elia, pergi ke Sarfat, ketemu seorang janda. Sekali lagi, saudara, ketika Tuhan bicara sama saudara, saudara tidak tahu. Tapi Elia sekarang mulai belajar. Oh, ternyata Tuhan bisa lakukan, memberi aku makan dari burung gagak. So ketika Tuhan bilang ke janda Sarfat, kecil, burung gagak bisa. Apalagi janda, manusia toh, tidak manusia. Dia datang kalian jalan, saudara, ya, sambil di sana. Kasih aku minum, dikasih. Kasih aku makan, janda bilang, sorry ya, ini roti terakhir nih, serius nih hamba Tuhan, sekali aku makan, habis itu aku dan anakku akan mati. Oh saudara, Elia nggak tahu, disuruh ketemu janda yang nggak ada duit, nggak ada makanan. Dia sendiri aja kalau mati gimana mau ngomong saya. Jadi saudara, itulah cara berpikirnya orang-orang di dunia ini. Dia aja nggak bisa ngomong diri sendiri, bagaimana Tuhan bisa pakai dia untuk ngomong saya? Itu hamba Tuhan yang begitu besar aja keserang, nggak bisa merintis jemaat, apalagi saya. Saudara, bukan berapa besar hamba Tuhan, tapi ketika Tuhan menyuruh kita harus taat. Orang lain bisa bilang, dia aja kerja di situ diusir loh, bosnya gak parah, pelit. Tapi kalau Tuhan suruh kau masuk, itu bisa berbeda. Ada amin, saudara. Ya. Mana mungkin saudara saya mau jemaat, saudara lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup jemaat kita, terutama kita yang berdomisili di Serang, saudara. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Bagaimana mungkin kita punya gedung seperti ini? Nah, mungkin mustahil bin mustahil, binti impossible. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melihat mujizat ini merubah cara kita berpikir? Jadi saudara, kalau Tuhan bersuruh, jangan bantah, belajar. Yes Lord, gimana caranya? Jangan bilang, jadi saya mesti kasih dia makan, saya duluan. Jadi saya mesti ngomong yang ini, itu nggak salah. Kalau dia nggak ngomong gitu, dia belajar percaya sama Tuhan, lakukan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Janda itu kasih dia makan. Ini prinsip yang persis sama ketika Yesus lakukan 5 roti dan 2 ikan. Dia menengadah ke langit mengucap syukur. Apa itu saudara? Semua persembahan pertama perpuluhan kita berikan kepada Tuhan. Tapi Pak, saya ini sudah tidak cukup, uangnya nggak cukup habis. Kalau saya kasih ini, saya nggak punya makanan. Bukankah janda di Sarfat itu punya masalah yang sama? Siapa yang bilang kalau saudara kasih ke Tuhan, saudara punya uang cukup? Bagaimanapun juga akan habis kan? Lalu kenapa nggak coba belajar percaya sama Tuhan? Toh, kalau janda di Sarfat itu nggak kasih ke dia, mati juga kan? Halo? Toh kamu nggak bayar 10%, kamu kekurangan juga kan? Ujilah aku kata Tuhan. Ini tes. Nanti Pak, kalau aku sudah punya duit, aku kasih. Saudara, emang Tuhan butuh duit saudara? Halo? Untuk kau kasih, bukan masalah duit. Masalah di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Dan kau mau punya duit, kamu bisa kasih ke Tuhan, syukur-syukur. Dan kamu mau kasih ke Tuhan, dengar saudara, hatimu sudah tidak bisa berubah. Kenapa? Karena engkau melakukannya tanpa iman. Dan tanpa iman, apapun kita berbuat tidak berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Justru karena kita nggak punya, justru karena kita nggak bisa, kita perlu melangkah dengan iman.
beri. Beri saudara. Janda ini beri. Sisanya buat dia. Dia pikir ya sudah, lakukan aja, kasih ini hamba Tuhan, tapi Tuhan bekerja. Kasih ke dia pikir setelah itu dia mati. Habis dia diucapkan firman Tuhan itu, nah habis saudara. Selalu cukup. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita taruh tangan uang kita di tangan Tuhan, selalu cukup. Amin. Nah saudara, setelah itu saudara, ya, dan sesuai Tuhan memakai Elia untuk membangkitkan anak janda yang mati, ya, Elia mau mujizat lagi selama tinggal di situ. Elia mengalami proses dan cara berpikirnya Elia berubah. Tujuan kita mau mujizat adalah supaya mujizat itu merubah cara berpikir. Mujizat adalah tanda, bukan tujuan. Tujuannya lebih dari orang disembuhkan, agar kita bisa melihat Tuhan bekerja memakai saya dan saudara. Amin saudara. Sesudah itu Elias pergi, ya, berdoa saudara, ya. Dia pergi pakai Ahab dan dia kumpulin nabi-nabi palsu. Ada 450 nabi bakal. Satu orang ngomong, 450 orang berbohong. Hanya satu orang ngomong benar. Dan semua jemaat diam. Setiap nabi palsu ini naik. Tentukan mana Tuhan. Kalau Baal itu Tuhan sembah dia, kalau Allah itu Tuhan, Yehova itu Tuhan sembah dia. Elia tidak tahu bahwa ada 450 nabi Baal sebelumnya. Jadi saudara, ketika Elia menghadapi mereka, dengar saudara, he is a changed man. Dia orang yang sudah berubah cara berpikir. Nanti saya bukti sama saudara. Kemudian saudara, dia suruh taruh kayu, dia suruh gali parit, ya. Dia suruh siram air itu firman Tuhan. Ya, dan saat persembahan korban petang saudara, saatnya Tuhan, harusnya Tuhan tiba. Dia berdoa, Tuhan turunkan api, dan api turun dari langit bakar semua korban. Elia sekarang berbeda dengan Elia sebelum mujizat dan mujizat terjadi. His life, hidupnya diubah oleh mujizat. Amin saudara. Ya. Apa yang terjadi saudara, ya, yang luar biasa saudara. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata dia, pergilah. Sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Dan pada waktu 7 kalinya berkata bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu berkatalah Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Luar biasa banget saudara, luar biasa banget. Elia bilang sama Ahab, hujan akan turun, pulang, kamu gak usah pusing. Tetapi saudara-saudara Elia ngomong itu, dia tahu dia harus berdoa. Tahukah saudara, nubuatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, janji yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita harus raih dengan paksa dengan nubuat, mengklaim setiap janji Tuhan. Elia sekarang bertumbuh dewasa, dia tahu bahwa iman tidak boleh pasif. Menjadi orang Kristen itu tidak boleh pasif. Menjadi orang percaya sama Tuhan itu bukan pasif nunggu orang yang datang saudara injilin. Saudara pergi cari orang sakit dan sembuhkan mereka. Karena pintu gerbang maut tidak akan tahan terhadap jemaat Tuhan. Kenapa saudara? Pintu itu pasif saudara. Kita aktif menyerang. Bukan kita bertahan. Tuhan lindungi kami dari iblis-iblis ini. Tapi saudara tahu bahwa saudara ada naungan yang maha tinggi. Ada amin saudara. Bagaimana zaman Yesus datang, kemana dia pergi orang itu sembuh.
Dan iblis bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang dia. Kenapa orang Kristen bilang, Tuhan saya diserang ini, diserang sana. Ya orang diam aja di rumah. Ya, sudah bertahan. Dengan saudara kita pernah dipanggil Tuhan dengan mod bertahan. Kita dipanggil Tuhan dengan mod menyerang, agresif. Battle mode. Amin saudara. Elia tahu dia harus berdoa. Dia naik ke gunung, dia berdoa 7 kali saudara. Bayangin. Bayangin kalau saudara di situ sudah jadi Elia. Tadi sudah berdoa untuk api turun dari langit 1 kali kan, berdoa sampai 7 kali kan. Saya tanya sama saudara, mana lebih sulit? Api atau hujan? Doa. Lebih sulit api ya. Karena kan mana pernah hujan api, kita pernah lihat kan. Tapi hujan air kan kita semua pernah lihat. Jadi lebih sulit yang pertama, tapi doa yang kedua, saudara Elia tahu bahwa nggak bisa didoain 1 kali. Didoain 1 kali nggak dijawab, dia terus doa 7 kali, 7 kali saudara. Apa angka 7 dalam kita? 7 artinya sempurna, artinya gini. Elia tidak peduli sampai kapanpun dia harus berdoa, dia tahu bahwa kalau dia terus berdoa, pasti suatu saat Tuhan menjawab. Dan tiba-tiba muncul awan kecil, ya. Bayangin sudah lihat ke atas ke langit, semuanya bersih biru, nggak ada awan sama sekali kayak kulit lontang. Tiba-tiba waktu dia berdoa, sudah sungguh-sungguh ya, sampai taruh kepalanya, dia taruh kedua lututnya, berlutut sungguh-sungguh. Tiba-tiba dia bilang, lihat dari jauh ada awan setelapak tangan segini doang saudara. Ditempel di langit. Apa kata orang Kristen biasanya kalau begitu? Cuma segitu doang. Cuma setapak. Ada yang sembuh gak? Ada sih. Cuma pilek doang yang sembuh. Sakit itu stabil. Ada nggak jiwa yang menang? Ada sih. Cuma 1. Ada nggak sih mujizat keuangan? Ada sih. Cuma makan berharinya cukup. Besok ada. Sih, kalau saudara nggak siap, mujizat terjadi saudara nggak siap. Tapi Elia ketika setapak ini, awan dia bilang ini, hujan akan turun. Saya berdoa kepada saudara, kalau saudara bisa berjiwa mendengarkan. Saya berdoa Tuhan saya membukakan mata rohani semua mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dia mereka saudara-saudaraku semua akan bisa melihat setapak awan sebesar telapak tangan itu Tuhan. Kami semua bisa melihat awan sebesar telapak tangan itu. Dan bisa melihat bahwa mujizat terjadi saudara. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Urapi setiap telinga mendengar, setiap mata yang melihat. Urapi pikiran kami sehingga kami melihat apa yang terjadi. Setapak awan sebesar telapak tangan. Nah saudara, berarti ada revival yang terjadi. Amin. Kenapa saudara Elia bisa ngomong seperti itu? Kenapa Elia seyakin itu? Karena dia tahu cara berpikir dia sudah berubah. Tuhan, saya cuma perlu 1 mujizat. 1 mujizat saja Tuhan. 1 jiwa yang bertobat. Saya bisa bawa 1000 orang bertobat. Saya hanya perlu lihat 1 kesembuhan Tuhan. Dan saya bisa melihat ribuan kesembuhan terjadi. Dan saya perlu 1 terobosan keuangan. Dan saya percaya dengan 1 itu semuanya akan ada terobosan. Kenapa saudara? Karena cara berpikirnya berubah. Ada amin? Ya. So saudara kita lihat di dalam Ibrani 11 tidak bisa ya. Ya apa yang terjadi sama Abraham? Ya banyak orang bilang, oh Abraham taat tuh karena ketaatan membuta. Enggak saudara ya. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, ia akan menerima bahwa janji keturunan Ishak adalah keturunan, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir. Baca kami saudara, karena ia berapa? Berpikir. Apa itu saudara? Pembaharuan budi. Dia cara pikirnya saudara, amazing saudara. Cara berpikir orang ini mengejutkan saya karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Ketika dia bawa Ishak, ini pikirannya, nanti setelah anak saya mati, dia akan bangkit kembali. Itu sebabnya dia naik ke gunung tanpa ragu, karena cara berpikirnya telah diubah. Amin. Ya. Saya kan sudah waktu mujizat kita membangun gedung ini, semuanya tidak ada. Saya belajar saudara, mengingat. Nomor satu sudah harus ingat. Amin saudara. Ya. Sebelum ingat sudah dapat perintah dari Allah. Ya, perintah menyeberanglah, pergilah. Nah saudara, dan saya akan mentok. Sudah pasti mentok saudara, dan sudah perlu Tuhan. Amin saudara. Ya. Setelah itu saudara, lakukan mujizat. Tuhan lakukan mujizat sudah waktu kita membangun tanah, waktu kita membeli tanah, di mana jumlah jemaat sama, yang kasih perpuluhan sama. Saya berencana mengutang tanah ini saudara ya 3 tahun, 2 tahun, tapi dalam 3 bulan semua lunas. Saya bingung keuangan dari mana. Naik saudara. Setelah itu selesai. Tanah terbeli, persembahan pun menurun saudara. Waktu membangun gedung ini, saya ingat, saya selalu bilang, kalau dulu dia lakukan, dia mesti lakukan. Terus, saudara, pergumulannya berat. Dari mana? Dari mana? Kalau nggak jadi gimana? Kalaunya banyak, saudara. Saya nggak bercerita di sini, saudara. Ya, semua tanya saya nanti pribadi. Kalaunya itu banyak kemungkinan yang kita nggak tahu. So, oke, bangun aja. Duitnya ada. Bangunan lama sudah ada. Yang paling murah, robohin bangunan lama. Saya tahu betul-betul harus melangkah. Robohin. Di kemudian hari saya tahu itu tindakan yang salah. Robohin semua. Atau saudara ya. Tapi saya bilang, penting kita melangkah dengan iman. Punya duit buat robohin kan murah. Robohin. Setelah roboh, akhirnya punya uang, saudara kumpul, punya uang untuk bangun fondasi doang. Udah tuh rumput kemana-mana. Ya, atau saudara jemaat bantu bersih rumputnya semua ya, buang semua kerja ulang, terus bangun fondasi. Kalau nggak jadi ya udah, paling nggak fondasi udah taruh. Sama si jaga salfat itu, kasih aja dia makan. Toh mati juga kan? Sudah pernah coba? Halo, orang yang paling menyesal di dunia ini, yang itu yang paling menyesal, bukanlah orang yang mencoba dan gagal, tapi orang yang tidak pernah mencoba. Amin saudara. Buat apa Tuhan investasi semua mujizat dalam diri kita kalau kita nggak coba? Dan Tuhan sejanji, aku beserta dengan engkau. Aku saya tidak akan membiarkan engkau sendiri. Jadi saudara, saya tidak mungkin gagal. Kalau pun gagal itu proses untuk kita balik kembali, coba lagi. Bangun saudara. Setelah itu bangun yang kedua saudara. Punya uang tuh lantai pertama, bajanya doang. Makanya banyak kelemahan di gunung ini. Karena apa saudara? Karena waktu dibangun tidak tahu planningnya kapan selesai. Orang tanya kapan selesai. Saudara tahu, saya tidak tahu. Ya setahun lagi lah. Saya tidak tahu saudara. Ya. Akhirnya bangun saudara ke atas. Terus Tuhan kasih pinjaman dengan bunga rendah, terus mujizat terjadi. Orang yang kerja nggak ada, terus Tuhan kirim orang yang bisa bantu mengawasi, ya Pak Abu dan Pak Asu, terus Tuhan kirim lakukan sampai selesai. Dan sekarang saudara, saya lihat ini, saya bilang Tuhan, saya tidak akan pernah melupakan apa yang kau kerjakan. Kalau kau bisa kerjakan di sini, engkau bisa kerjakan di Citra, engkau bisa kerjakan di Taiwan, engkau bisa kerjakan di Surabaya, di mana saja. Karena di tempat saya berdiri ini adalah rumah mimpi, rumah tidak. Jangan lupa mujizat yang Tuhan lakukan. Amin. Nomor 2 saudara, jangan lupa bersaksi kepada orang mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Amin saudara. Nomor 3, jangan lupa mengucap syukur untuk mujizat yang engkau sudah terima. Tuhan terima kasih engkau sudah menolong aku, engkau sedang menolong aku, dan engkau pasti akan menolong aku. Lama-lama saudara,
Ketika kita lihat masalah yang mustahil, kita berubah. Amin. Ketika kita nanti, ya suatu ketika nanti kita, seperti Abraham, ketika orang bilang, ini mustahil, sudah kamu berpikir, yang ngomong siapa? Kamu atau Tuhan? Bagi saya dan saudara cuma satu yang penting, Tuhan yang bicara. Dan ketika Tuhan yang bicara, kita akan bilang, oke, I can see. Saya bisa lihat sekarang. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amin. Sampai firman itu menjadi realita, saudara. Maka hidup kita akan berbuah lega untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Sudah siap berubah, sudah pikiran sudah berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kita syukur firman hari ini. Aku berdoa ini membakar hati setiap banyak orang dan benar-benar kami mengerti dan kami ingat setiap mujizat. Bahkan setiap waktu aku berdoa saat ini, aku berdoa Bapa, Engkau Roh Kudus Engkau bekerja agar setiap orang mengingat mujizat yang pernah Engkau lakukan dalam hidup mereka dan membangkitkan gairah mereka untuk melihat mujizat lebih lagi Tuhan. Karena kita menahu Yesus tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus Engkau yang menghidupkan firman ini. Terima kasih Tuhan Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hati setiap jemaat. Dan saya melihat banyak jemaat yang mulai melangkah keluar. Banyak jemaat yang mulai melangkah keluar, pergi memberitakan Injil dengan hidupnya untuk Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam segala area, dalam keuangan, dalam mendidik anak. Saya melihat setiap area sudah di dalam setiap area sudah mulai melangkah dengan iman. Dan Tuhan Roh Kudus mulai bekerja dalam hati saudara dan mengajari saudara langkah demi langkah. Sehingga pikiran saudara berubah menjadi baru. Dan bisa membedakan mana tentang Allah. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk kami tidak melihat setiap mujizat kecil setiap apa yang Kau lakukan. Kami bisa melihat dan menangkap dengan mata ini. Terima kasih Bapa. Biar kami semua seperti Elia, ketika melihat setapak tangan Allah itu, ketika melihat mujizat kecil itu, kami tahu Kau ada di sana dan Kau melakukannya dan Kau pasti melakukannya lagi. Terima kasih Bapa untuk urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. God bless you. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mengambil roti ini. Kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat, wah, Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk kita. Setiap bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat, wah, semua sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita makan bersama-sama. Anggur ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita meminum anggur ini, kita mengingat bahwa darah Yesus telah menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Darah inilah yang membenarkan kita, yang membuat kita menjadi orang benar. Dan kita percaya doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kami. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan bahwa semua sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tubuh kami adalah tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk usia panjang yang Kau berikan kepada kami, kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan, kiranya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sehingga firman itu hidup dalam hidup kita dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita akan selesaikan kebaktian hari ini. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Dan sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau diberkati, berkat Tuhan Abraham, Isa, dan Yakub mengalir dalam kehidupan engkau, mengalir dalam keluargamu, mengalir dalam pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau diberkati melimpah-limpah, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu.
keuanganmu selalu berkelimpahan, keuanganmu selalu diberkati dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Ketika engkau keluar, engkau memperoleh berkat dari Tuhan dan engkau membawa itu pulang ke dalam rumah tanggamu, dan rumah tanggamu bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau dengan damai sejahtera, hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dimanapun engkau melangkah, damai sejahtera itu dalam hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini